Oke, kita start ya tentang call perfect yang bentuk strong verb. Oke, kita lihat contohnya kejadian 2 ayat 9. Benar ya? Ini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat teorinya, ini call perfect. Call itu artinya apa? Simple, aktif, ya kan? Kalau perfect, complete action. Ya. Ini tindakan aktif yang sudah lengkap atau selesai. Ini ada ya bisa bentuknya in the past, future, dan present ya. Kalau yang perfect ini. Nah, simple action dari call itu ya bisa diikuti oleh transitif, artinya kata kerja yang butuh objek langsung, intransitif, tidak membutuhkan direct objek atau objek langsung. Kan? Statif itu mendeskripsikan a state of being. Ya. Jadi kita udah pelajari kan minggu lalu. Ini berbagai morfologinya ya, perhatikan ending-endingnya. Ini yang bentuk weak ya. Hari ini sebenarnya kita mau belajar call imperfect. Oke. Nah, kalau call imperfect itu berarti apa? Not complete, incomplete ya kan? Yang belum selesai atau belum lengkap. Ya. Nah, karena belum lengkap maka diterjemahkan masih akan. Ya. Oke, future ya. Akan. Will. Nah, kalau kita parsing ya ada call imperfect 3MP ya. Nah, 3 ini menunjukkan orang keberapa, maskulin, gendernya, pluralnya ya 3MP maskulin person ya. Maskulin plural atau singular. And then terus bisa diikuti partikel lo dan al. Ini menunjukkan negatifnya. Sama seperti call perfect. See? Ya. Yeah. And then ini beberapa teorinya simple aja. Nah, nanti kita akan banyak latihan ya. Oke, yang pertama kita lihat apa beda call perfect dan imperfect dulu. Ya. Nah, kalau call perfect umumnya bersifat tindakan yang lengkap atau sudah terjadi. Ya. Dan kalau itu sudah terjadi, umumnya diterjemahkan dalam bentuk lampau. Ya, nah itu call perfect. Oke, bentuk lampau. Misalnya, coba kita buka kejadian 30 ayat 6. Kejadian 30 ayat 6. Yang nanti kita akan balik ke kejadian pasal 2 itu ya. Ini beberapa contoh dulu. Kalian udah kerjakan di mana? Di Word ya? Hah? Atau di kertas? Oke, di Word nanti di submit ya di Google Classroom. Kalau di kertas maksud saya itu bisa coret-coret di Word-nya ya coret-coretnya kasih merah deh ya supaya saya tahu oh ini proses ada benar atau salahnya gitu. Kasih tanda merah kan bisa di Word-nya ya. Kalau kalian kumpulin yang benar ya saya nggak tahu prosesnya gimana. Alright. Misalnya kejadian 30 ayat 6. Coba cek di situ yang mana call perfect-nya. Kata kerja apa di situ? Hah? Coba kita baca dulu ya. Fatomer, Rahel, lalu apa? Danani, Elohim, Vegam, sama
Iya. Iya. Ben, Al, Ken, Kara, Semo, Dan. Ya. Dan, suku Dan itu ya. RSV-nya, then Rachel said, God has judged me and has also heard my voice and given me a son. Therefore she called his name Dan. Ya. LAI-nya, berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonan dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menaik anak itu Dan. Dan. Alright. Lihat call perfect-nya. Misalnya ini ya. Menyebut atau menamai. Oke. Kara ya. Kerea. Kalau kita parsing di sini apa? Call perfect 3 FS, ya kan? Third person feminim singular, dari kata kara artinya menyebut atau menamai. Nah, itu bentuknya call perfect, menamai. LSI terjemahannya apa? Called. Pas ya kan? Ya kan? Nah, akhiran itu imbuhan itu menunjukkan dia 3 FS. Di belakang ada ya kan? Karya. Artinya dia menamai. Dia itu maksudnya si Rahelnya. Ya. Rahel menyebut. Nah, kata menyebut itu udah bentuknya apa? Call perfect. Konjugasinya perfect. Artinya apa? Tindakan komplit yang lampau. Ya, Rahel menamai. Oke. Nah, coba kita cek yang sekarang yang imperfect. Jadi kalau tadi imperfect itu apa? Not complete. Ya, not complete. Not complete bisa dalam bentuk apa? Not complete in the past, present, atau future. Ingat ya. Ini lagi, kembali ke sini. Nah, ini ya, incomplete action. Tapi bisa menunjuk lampau, sekarang, dan akan datang. Oke. Ya. Nah, kamu lihat di situ RSV terjemahkannya apa? Has judged. Ya kan? Past consecutive, imperfect, call imperfect, benar kan? And then 3 FS. Ya. Nah, Elohim vetomer, ya, dari kata amar itu artinya menghakimi, berkata ya, sorry. Yang saya maksud ini, Elohim vegam sama ini ya. Nah, danani aja nih. Yang artinya menghakimi ini. Call perfect. You see? Ya. Call perfect, third person masculine singular, suffix first person common singular. Dari kata artinya menghakimi atau judge, membawa keadilan atau bring justice ya. Nah, itu call perfect. Itu artinya apa? Lampau selesai. Nah, kamu jelasin di situ.
God has judged me. Allah telah menghakimi aku atau kasusku, ya. God has judged me. Nah, me-nya di mana itu? Tadi ada singular suffix 1 CP, me itu artinya. Oke, danani. Ya. Itu call perfect. And then dan juga mendengar. Dia juga mendengar permohonanku. Nah, kata mendengar di situ pakai apa? Call perfect juga. Nanti komplit. Cuma bentuknya apa? Ini kan ada 3 bentuk nih. Bentuknya apa kalau komplit? Past, present, atau future? Past. Ya, sesuai konteksnya ya ini ya. Jadi kalau kejadiannya sudah lampau ya past. Masih terjadi present atau akan terjadi future. Ya. Nah, makanya di sini makanya terjemahan ini menolong kita ya. Ini kan sudah bentuk lampau. Ya. Nah, maka lagi tambahkan telah. Artinya sudah lewat. Jadi Allah telah menghakimi aku. Dan dia juga mendengarkan permohonanku. Sama. Ya, kata sama itu artinya mendengarkan. Call perfect. Oke. And then kamu lihat yang berikutnya. Given me a son. Oke. Di situ kalau kita parsing gimana? Li. Kalau di parsing nih. Nah, itu conjunction, maka di sini ada verb konsekutif. Ya. Lalu ada call imperfect. And then third person maskulin singular. Nah, ada bentuk li di situ suffix 1 cs atau first person common singular. Artinya apa? Me, ya kan? Ku artinya. Maka di sini ada me, given me. Ya. Nah, ini bentuknya adalah imperfect call. Nah, imperfect artinya apa? Tidak lengkap. Incomplete. Ya kan? Tapi in the past, present, the future. Past. Memberikan anaknya kan udah lewat. Ya kan? Diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki, a son. Incomplete. Ya. Jadi kamu jangan terjemahkan imperfect itu jadi akan. Nah, kenapa? Kamu perhatikan di sini. Ada namanya verb konsekutif. Nah, kalau verb konsekutif, ini artinya dia sejajar dengan yang sebelumnya. Sebelumnya apa? Call perfect kan? Ya, lampau kan? Nah, berarti begitu diikuti verb konsekutif, walaupun dia imperfect, nah imperfectnya berubah jadi perfect. Artinya tetap jadi lampau. Ya, jadi kamu lihat, Allah telah memberikan keadilan padaku. Komplit. Mendengar permohonanku, komplit. Tapi diberikan kepadaku seorang anak laki-laki. Nah, ini incomplete. Artinya belum lengkap. Walaupun sama-sama lampau. Ya. Nah, kenapa kok diberikan itu pakai imperfect? Ya, mungkin masih di dalam kandungan. Belum sepenuhnya lahir gitu ya, makanya dia menamai anak itu dan. Oke? Nah, jadi permainan kita cuma kayak gini-gini aja. Lihat call perfect, imperfect. Penting kuncinya cuma di sini. Ya.
Nah, lalu perhatikan juga ada verb konsekutif ini. Ya, ini maksudnya kalau ada verb konsekutif berarti dia jadi sejajar dengan sebelumnya. Alright. Diberikan pada itulah sebabnya di situ dikatakan therefore she call his name dan. Nah, menyebut kata menamai atau menyebut itu apa? Keraah, ya kan? Kalau perfect berarti complete. Tapi terjadi di waktu lampau. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ya. Sekarang kita lihat contoh kal imperfect lagi. Misalnya coba kita buka 1 Samuel 12 ayat 12. 1 Samuel 12 ayat 12. Oke. Coba kita baca dulu. Belajar, ayo. Fatir O Ki Nahas Melek Bene Amon Ba Alekem terus atau Meru Li Lo Ki Melek Yirlak apa? Oh, Yimloh lalu Alenu Yehova terus Elohekem ya Mal Kekem. Nah, coba Yunaninya baca. Basilius, Huion, Amon, Hemon ya. Udah lupa. Kalian ingatnya bahasa roh aja sih. Nah, Nur Santi coba baca. Bahasa ini Septuagintanya, terjemahan Septuagintanya. Kai EDT Hoti Naas Basilius Wion Amon Elten F Humas ya. Kai Epate Uki Al Hei Hoti Basilius Hemun Kai Kyrios Hoteos Hemun Basilius Hemun ya. RSV-nya, and when you saw that Nahas the king of Ammonites came against you, you said to me, no, but a king shall reign over us when the Lord your God was your king. Indonesianya, ketika kamu melihat Nahas raja Bani Amon datang kepada kamu, kamu berkata kepadaku, tidak seorang raja harus memerintah kami. Padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Ya. Nah, mau kita apa ini teks Ibraninya? Tentu kamu harus pahami apa yang terjadi di situ. Misalnya ini, ada kal, verb, konsekutif, imperfect. Nah, kan langsung ketemu imperfect kan? Oke? Ki, nahas. Ya, ini kan sudah dulu ya. Ini yang tentang kata benda. Ki, nahas. Ki berarti di situ diterjemahkan apa? Nahas, nahas. Ki, nahas. Nahas itu ya nama orang ya kan? Nah, melihat si Nahas. Oke, Melek raja. Beni Amon, raja Bani Amon. Nah, belajar begitu terjemahannya. Ya. Nah, lalu ini ketemu lagi nih. Ba. Nah, ini memang kita belum pelajari participle ya. Nah, oke.
Participle tapi dari kata datang ini, came, ya. Participle maksudnya singular. Lalu di sini RSI terjemahnya came, datang. Ya. And then Ale came. Nah, datang di sini dikatakan over against you atau came against you. You-nya itu kan suffix 2 MP, ya kan? Datang mendatangi you, kalian, atau jamak, ya kan? Karena maskulin plural. Nah, kayak gini-gini kan jangan lupa. Ini ada suffix nih, udah belajar suffix kan? Lalu 2 MP, berarti you atau kalian, you, ya. Bukan kamu, tapi kalian. Jamak soalnya. And then humas, kalau LAI di sini L10 evo humas. Nah, humas di sini akusatif plural. Kalian, ya kan? Kalau di Septuagintanya. Oke, fato meru. Nah, ini ketemu lagi. Call verb consecutive imperfect. Second person MP. Ya kan? Ada verb konsekutif, lihat tuh. Ya, artinya di sini apa? Memerintah, merajai atau memerintah. Nah, di sini dikatakan shall reign. Nah, dia pakai shall reign. Akan. Sorry. Berkata dia. Oke, melek. Oke, mungkin sih. Oh, yang mana tadi? Ini ya. Kimelek ini ya. Ini bentuknya apa? Kal imperfect melek. Nih, kal imperfect 3 ms. Tadi tomeru itu artinya berkata ya. Bukan melek, sorry. Meleknya yang ini. Ini berkata. Ini kal verb consecutive imperfect. Ini diterjemahkan jadi said. Ya. Nah, lalu di sini melek. Oke. Nah, coba kita sekarang lihat satu-satu. Fatiru. Kal verb consecutive imperfect. Berarti apa? Melihatkan di situ kan? Incomplete. Tapi bentuknya imperfect. Ya. Nah, melihat. Ketika kamu melihat. Nah, berarti ini memang pada waktu itu in the past melihat, belum komplit, masih sedang melihat gitu. Ya kan? Ketika kamu melihat lampau, konteksnya sudah lampau nih, ya kan? Ketika kamu melihat atau when you saw. Nah, ini imperfect. Kenapa kok bukan akan melihat? Konteksnya sekali lagi, ini udah lampau. Jadi, tapi imperfect, melihatnya masih sedang berlangsung. Jadi, di sini dikatakan saw, melihat. Nah, lalu di situ ada verb konsekutif. Artinya apa? Mengikuti yang sebelumnya, di ayat sebelumnya, ayat 11. Ya, ayat 11 itu kejadian lampau, maka imperfect di sini jadinya lampau. Perhatikan, kalau dia imperfectnya itu umumnya future ya, akan. Tapi kalau diikuti diikuti verb konsekutif, nah dia harus mengikuti konteks sebelumnya. Kalau konteks sebelumnya lampau, ya jadi lampau dia. Oke? Karena ada verb konsekutifnya. Tapi nanti ada yang nggak ada pakai verb konsekutif, imperfectnya. Nah, nanti kita lihat di ayat itu juga. Ada yang nggak pakai verb konsekutif. Berarti ikut konteks sebelumnya nggak? Nggak ikut. Berdiri sendiri. Nah, lihat konteksnya. Pas dia berdiri sendiri itu konteksnya bagaimana nih? Ya. Jadi terjemahan bahasa Indonesia sangat bergantung kepada konteksnya, sebab nggak ada tensisnya. Ya. Nah, kalau di
Septuaginta atau Yunani gampang, ini udah auris ini. Udah jelas lampau. Iya kan? Nah, ini Septuaginta kan terjemahan dari Ibrani. Ibraninya lampau, makanya dia pakai auris di sini. Auris itu artinya apa? Snapshot. Masih ingat ya? Auris, snapshot. Ya, snapshot. Jadi satu titik di waktu lampau, satu momen di waktu lampau. Nah, melihatnya pada satu momen di waktu lampau. Oke? Nah, melihat siapa ini? Nahas, si raja Bani Amon. Lalu ngapain dia? Si raja ini? Datang. Lihat kata datangnya itu apa? Bo, ya kan? Bo di sini diterjemahkan came. Coba diparsing. Kau participle maskulin singular, datang. Nah, nanti kita belajar participle itu berarti di sini dia menjelaskan kata kerjanya, ya. Datang, lalu against you, datang melawan kamu. Si Bani Raja datang ini melawan kamu, ya. Nah, setelah itu apa? Kamu berkata kepadaku, kan gitu ya. Nah, mana kamu berkata kepadaku? Fa, to, me, ru. Parsing apa? Ada partikel conjunction verb-nya, kemudian ada verb konsekutif, imperfect second person maskulin plural dari kata amar. Mar itu berarti berkata. Nah, RSI terjemahkan apa di situ? Lampau, said. Benar nggak? Ya kan? Kalau ini Septuaginta auris, lampau. Kalau Ibraninya imperfect. Loh, imperfect kan incomplete. Harusnya kan akan kan gitu. Tapi kenapa jadi lampau? Karena ada verb. Nah, itu karena verb konsekutif. Jadi dia mengikuti lampau sebelumnya. Konteks sebelumnya apa? Ini tadi, melihat tadi. Ini loh. Verb konsekutif kan? Nah, lampau. Jadi waktu melihat dan berkatanya sama-sama incomplete. Incomplete, tapi lampau. Nah, ini jadi ini ya, perhatikan ini. Imperfect, incomplete, tapi bisa lampau, present, atau future. Ini tergantung konteks lagi. Ya. Oke, terus berkata kepadaku, apa yang dia katakan? Lihat. Li kepadaku ya. Lo jangan ya atau tidak ki melek seorang raja, ya kan? Nah, ini dia melok. Ya. Melok. Coba parsing. Kau imperfect third person maskulin singular. Nah, ada verb konsekutifnya? Enggak ada. Di situ RSI terjemahkannya apa? Melek itu artinya memerintah. Di sini diterjemahkan shall reign. Ya kan? Kalau LAI harus memerintah. Harus memerintah. Incomplete. Berarti akan terjadi. Kenapa kok dia pakai shall reign? Karena konteksnya. Kan isi perkataannya. Akan memerintahnya sudah terjadi? Belum. Itu kan isi perkataannya pada waktu itu. Oke? Jadi seorang raja akan memerintah atas kami. So, maka menggunakan shall reign atau will reign. Nah, terus ditambah dia tidak ada verb konsekutif. Lihat situ. Enggak ada kan? Nah, berarti sekali lagi konteks menentukan. Ini konteksnya akan terjadi. Jadi future dia. Bedakan nanti
tadi dengan melihat dan berkata tadi sama-sama imperfect, tapi satu bentuknya past, satu bentuknya future. Oke. Nah, coba berikutnya ya, latihan lagi. 2 Samuel 3 ayat 13. 2 Samuel 3 ayat 13. Coba baca. Vayomer terus Anoki, Soel, Metka, Lemor, oke, Dipene, apa? Nah. Oke. Jawab Daud, baik aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau, hanya satu kuminta padamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku, kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikal, ya, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku. Nah, coba lihat, perhatikan ini, Vayomer. Di situ diterjemahkan apa? Dan dia berkata, ya kan? Atau Daud berkata. Vayomer itu kalau verb konsekutif imperfect. Nah, kalau imperfect, maka ya ini incomplete in the past karena ada verb konsekutif. Paham ya? Maka di sini diterjemahkan he said. Kalau LAI Septuaginta pakai auris, lampau, epen. Nah, ini kan auris kan lampau. Dan dia berkata atau Daud berkata, itu udah lampau. Nah, sekarang kita lihat konteksnya apa perkataan dia. Tov, baik, good. Ani, aku. Nah, ini dia. Eke, rot. Coba parsing. Kalau imperfect, first person common singular. Ya, karat itu artinya apa? Hah? Cut off, cut down fell. Artinya apa? Ini di sini diterjemahkan apa? Mengadakan, ya, atau membuat gitu ya. Oke. Nah, RSI terjemahkannya apa? Will make. Kok will dia? Akan membuat jadinya. Atau lain terjemahkan akan mengadakan. Karena incomplete. Belum selesai dan konteksnya akan terjadi. Ini jadi bentuknya apa konteksnya? Konteksnya jadi future. Konteksnya. Jadi perjanjian itu belum dibuat, masih akan. Ya. Nih. Aku akan membuat perjanjian. Oke. Nah, artinya dengan kamu, berit artinya itu covenant, perjanjian dengan kamu. Ya.
Okay, surely there were a hard, ya. Nah, di sini satu hal atau apa ya? Hanya satu hal gitu ya. Nah, itu terjemahannya. Anoki, aku. Lalu di sini soal. Nah, di parsing apa? Kal participle. Ya, meminta artinya. Limor, kalau kita lemor itu kita terjemahkan kal infinitif. Ini ya. Mana tadi? Lemor ini artinya kal infinitif. Kita belum belajar infinitif, tapi di sini dikatakan LAI terjemahkannya berkata ya, tapi di sini diterjemahkan jadi apa ya? Require ya jadinya ya. Meminta kepadamu, ya kan? Meminta kepadamu. Nah, di sini dia. Lo, he, ti, at. Kalau kita parsing apa? Kal imperfect. Tuh, lihat ketemu kal imperfect. Tapi ada lo negatifnya nih. Apa? LAI terjemahkannya apa? Tidak akan menghadap. Ya kan? Atau tidak akan melihat. Atau shall not see. You shall not see. Nah, kal imperfect-nya bentuknya apa ini? Nih. Incomplete tapi akan dah. Nah, nggak ada verb konsekutifnya. Ya. Kamu tidak akan melihat at pane wajahku. Oke. Im lipene ya. Unless he bi aka. Unless apa? Kamu membawa. Ya. Ini infinitif, kita langsung terjemahin aja dulu. At Mikal, si Mikal itu. But Saul, anak si Bat itu ada anak perempuan dari sisa Saul. Lalu bebok aka. Nah, di sini infinitif lagi. Oke, ketika kamu datang, when you come, leot melihat, infinitif lagi, at funny, my face. Nah, yang saya tanya di sini, kamu lihat ada kal imperfect mengikat perjanjian ya kan yang pertama ya kan yang ini oke, ekerot akan mengikat atau mengadakan perjanjian, membuat ya atau mengadakan, ini bisa artinya make ya, tapi umumnya itu memotong ya, tapi bisa artinya juga membuat atau mengikat. Nah, di sini diterjemahkan jadi will make. Kenapa? Karena imperfect dan konteksnya akan terjadi. Oke, nah itu yang utama, imperfect dan perfect. Contoh lain ya. Kalau kita lihat
Misalnya Yesaya 59 ayat 8. Coba baca. Derek Shalom Lo Yadau Fen Mispat. Lalu terus oke. Coba Septuagintanya belajar Yunaninya juga. Kai Nah, coba cek di situ yang mana kal perfect-nya. Lalu nah, diterjemahin apa? Past atau present atau future? Apa? Yadau. Diterjemahkan apa di situ? RSV-nya apa? Hah? No, not atau not known, ya kan? Tidak. Jalan damai mereka tidak mengenal. Nah, kata tidak mengenal itu apa? Bentuknya apa? Hal perfect. Nah, berarti itu komplit. Tidak mengenalnya itu benar-benar komplit, benar-benar tidak tahu. Tapi ini terjadi past, present, atau future. Konteksnya ini apa? Mereka tidak mengenal jalan damai, kan? Tidak mengenal di situ past, present, atau future. Hah? Past. Yesaya 59 ayat 8 waktu dia menegur bangsa Israel itu. Bangsa Israel itu waktu ditegur si Yesaya itu tidak mengenalnya sekarang atau dulunya nggak mengenal. Ya sekarang dong, present ya kan? Yang pas waktu Yesaya ngomong, mereka tidak mengenal jalan damai. Ya pada waktu itu mereka memang tidak mengenal jalan damai. Bukan lampau. Ya. Maka di situ diterjemahkan no, bukan apa? Bukan new, bukan lampau. Ya. Nah, kamu lihat tuh RSV Septuagintanya apa? Erenes uk oidasin. Oidasin kan? Nah, oidasin itu perfect, berarti dari lampau hingga sekarang. Jadi tidak mengenal jalan damai itu ya sekarang tidak mengenal. Dari lampau sampai sekarang boleh atau sekarang gitu. Penekanannya di present. Ya. Nah, jadi sekali lagi harus pahami konteks ya. Gramatikalnya simple, misalnya kayak perfect, complete action, tapi kamu harus menentukan ini past, present atau future. Ini yang susahnya di sini.
Ya. Konteks yang menentukan. Nah, kalau ini kan teguran Yesaya kan, mereka tidak mengenal jalan damai. Ya, bangsa Israel pada saat itu tidak mengenal jalan damai, present. Alright? Nah, terus sebelahnya, mereka tidak ada keadilan. Sama, ya kan? Present. Tuh, tidak mengenal, terus saya tidak ada keadilan, and then di sini mengambil jalan yang bengkok. Tuh, bengkok, mengambil jalan yang twist, bengkok. Berjalan bengkok, crook. Tuh, PL perfect third person common plural. Berarti berjalan bengkoknya sama kan? Sekarang gitu. Sekarang sedang terjadi. Jadi hati-hati ya, perfect tidak selalu lampau. Bisa juga sekarang. Lihat konteksnya. Iya. Oke. Next. Contoh lain ya. Keluaran 31 ayat 16. Ya, Exodus 31 ayat 16. Coba baca itu. Fa sa meru Oke. Nah, sekarang coba cari kal perfect-nya yang mana? Apa? Nah, itu kan. U. Itu kalau kita parsing gimana? Nah, kal perfect kan? Tapi di situ ada verb konsekutif. Oke? Perfect. Memelihara. Komplit. Nah, tapi komplitnya yang kayak gimana ini? Memelihara hari Sabat itu harus komplit, tuntas. Tapi ini past, present, atau future. Lihat, saya lagi konteks. Nah, karena ada bantuan verb konsekutif, maka perfect-nya itu jadi apa? Loh. Few. Nah, jangan lupa. Tadi kalau imperfect, ada verb konsekutifnya jadi past. Sebaliknya kalau perfect, ada verb konsekutifnya jadi few. Nah, gitu. Maka terjemahannya lihat RSV itu apa? Shall keep, akan menjaga atau memelihara. Ya kan? Septuagintanya juga apa itu? Fulazusin. Indikatif future. Nah, maka kalau bingung, lihat aja di Septuaginta itu ada bocorannya. Future akan datang. Lihat nggak? Situ. Apa Septuagintanya? Ini kan? Indikatif future. Karena di sini apa? Verb konsekutif perfect. Maka diterjemahkan akan memelihara. Maka orang Israel akan memelihara hari Sabat. Ya. Lalu di situ infinitif dan seterusnya nantinya. Oke, kita satu lagi, kita contoh lain. Kejadian 47 ayat 30. Coba. Kejadian 47 ayat 30. Oke, nah sekarang coba cek
Call perfect-nya. Apa? Bersabati. Nah, coba parsing. Nah, ada call perfect di situ, tapi ada verb konsekutif. Di depannya itu ada verb conjunction soalnya. Nah, diterjemahkan jadi apa itu? RSI terjemahkannya apa? Lain, berhenti, berbaring, ya kan? Maksudnya mati. Oke? Aku akan berbaring, kan gitu. Dengan nenek moyangku. Maksudnya, ya aku akan mati bersama, dikubur bersama lah dengan nenek moyangku. Nah, tapi itu call perfect yang past, present, atau future? Future. Nah, diterjemahkan belum terjadi nih. Ya kan? Akan soalnya. Walaupun dia perfect, tapi belum terjadi. Ya, ini maksudnya akan terjadi, tapi komplit nantinya. Komplit, matinya komplit gitu, ya. Oke. Lihat Septuagintanya apa tuh? Koime te so mai. Future, ya kan? Tensisnya future pasif. Aku akan dibaringkan atau diistirahatkan gitu ya, bersama dengan nenek moyangku. Oke, ini perfect ya. Contoh lain. Itu kalau perfect, coba kita mau lihat contoh yang imperfect ya. Hari ini kita belajar dua ya, kalau perfect dan imperfect. Misalnya coba Kejadian 2 ayat 6. Kejadian 2 ayat 6. Nah, coba cari di situ call imperfect-nya mana? Apa? Ya ale. Oke, ya ale. Parsing? Diterjemahkan apa di situ? Naik, ya kan? Nah, kata naik di situ imperfect. Berarti incomplete. Nah, cuma past, present, atau future? Konteksnya di situ apa? Ada kabut naik ke atas dari bumi. Kabut naik ke atas bumi. Ya pada waktu itu sudah lampau. Pada waktu penciptaan itu, ya. Membasahi seluruh permukaan bumi. Oke? Nah, kira-kira gitu ya, lihat konteksnya. Walaupun imperfect tuh. Tapi bisa bentuknya apa? Lampau. Nah, makanya di sini memperhatikan imperfect tidak selalu future ya. Bisa bentuk lampau. Bahkan present, itu lihat konteksnya. Oke, and then coba lagi. Mazmur 111 ayat 5. Nah, ini lihat call imperfect-nya lagi.
111 ayat 5. Nah, mana kal imperfectnya? Ya. Ada? Kal imperfectnya nggak ada? Ada kan? Mana? Ini kan? Baca. Ini kan? Yi, zi, kol. Mazmur 111 ayat 5. Kalau di Septuagintanya 110 ayat 5. Ketemu kan? Nah, kal imperfectnya mana? Itu kal perfect Nathan, yang imperfect. Yi, ze, kol. Nah, kalau parsing? Nah, kal imperfect, ya kan? Incomplete nih. Tapi kamu cek konteksnya di situ past, present, atau future. Coba, RSI terjemahkannya apa? Kurang pas ya RSV ya. Jadi dia pakai is ever mindful. Lebih pas New King James, coba lihat tuh. Will be mindful. Ya kan? Akan diingatkan. Benar nggak? Gitu. Future. Atau lihat Septuagintanya, kan kalian udah belajar Yunani. Nah, lihat Septuagintanya apa? Future. Berarti imperfectnya apa? Akan mengingat. Berarti future. Sekarang Natanya itu, coba. Kal perfect apa itu? Dia merek, artinya makanan. Nathan, menyediakan. Kal perfect, benar kan? Oke. Nah, menyediakannya itu apa? Perfect berarti complete. Past, present, atau future? Ini konteksnya apa ini? Allah menyediakan rezeki atau makanan. LAI terjemahkannya rezeki ya. Bahasa aslinya makanan sebetulnya. Roti maksudnya. Ya rezeki lah ya. Kepada orang-orang yang takut akan dia. Jadi menyediakan makanannya lampau, present, atau future? Kok lampau? Selalu kan? Terus kan? Berarti present. Edoken. Enggak, aorist kan juga bisa bentuknya apa? Present. Ya. Konteksnya. Jadi Allah menyediakan makanan kepada yang takut kepada dia. Ya, maksudnya bentuknya sekarang, present. Artinya terus-menerus. Kalau hanya lampau berarti sekarang Allah nggak memberikan kita makanan dong. Matilah kita. Ya kan? Kamu nggak bisa merayakan kemerdekaan lagi kemarin. Oke, kalau kamu terjemahkan itu kal perfectnya jadi pas doang. Konteks sekali lagi ya. Next. Misalnya Keluaran 15 ayat 18. Exodus 15 18. Nah, coba lihat imperfectnya di situ. Apa? Oke, imelok. Parsing. Artinya memerintah, ya kan?
To rule. Nah, di situ konteksnya memerintah di situ present, past, future. Hah? Konteksnya, lihat konteksnya di situ. Hah? Akan dong. Jadi Tuhan Allah itu akan memerintah selama-lamanya. Ini kan bentuk apa? Pujian Musa ya kan? Satu semacam Songs of Moses ya. Nah, jadi di situ kalau kau imperfectnya, kalau dikecuali dia pakai perfect, berarti bentuknya present, complete, lalu sudah sedang terjadi. Tapi ini kan imperfect. Nah, ini kan kayak semacam kerinduan atau nyanyian pujian Musa. Kenyataannya Allah nggak memerintah kan bangsa Israel terus memberontak gitu. Oke? Nah, kamu lihat Septuagintanya terjemahkannya apa? Basileun, present ya kan? Berarti bentuknya apa itu? Present, futuristic ya. Jadi Tuhan Allah akan memerintah selama-lamanya. Nah, jadi kata kal imperfect ini bersifat apa? Akan datang. Coba Yeremia 36 ayat 3. Coba cari kal imperfect-nya. Mendengar itu loh. Meu, ya kan? Nah, itu apa? Kal imperfect third person maskulin plural. Diterjemahkan jadi di situ apa? Hear, mendengar kan? Nah, mendengarnya itu bentuk incomplete. Konteksnya di situ apa? Rumah atau kaum Yehuda, the house of Judah. RSI terjemahkannya apa? Will hear, ya kan? Akan mendengar. Berarti bentuknya apa tuh? Future. Nah, jadi kalau imperfect bentuknya future. Belum terjadi. Konteksnya ya. Jadi apabila orang Yahudi akan mendengar tentang segala makanan dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, jadi kira-kira menentukan konteksnya ya. Ya makanya memang dalam bahasa Ibrani itu kesulitan kita memang tidak seperti se-eksplisit kalau di Septuaginta. Kalau Septuaginta kan jelas ini kan. Nah, aku setai langsung indikatif future. Sudah pasti akan terjadi. Nah, tapi kalau ini kan dia pakainya cuma imperfect, nggak ada future-nya di situ. Jadi kalau imperfect doang, incomplete, terus kita harus tebak nih, past, present, atau future, konteks yang menentukan. Jadi kalau masih bentuknya nubuat berarti itu future, ya kan? Kalau sudah lampau, sudah terjadi di waktu lampau kayak Allah mencipta, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu kan udah lampau. Berarti itu apa? Past. Kalau moment of speaking pada saat terjadi ya present. Nah, jadi kira-kira harus bisa menentukan konteksnya ya. Oke, kalau gitu saya kasih latihan-latihan ya. Pelajaran kita sampai di sini aja dulu. Mazmur 32 ayat 4. Oh iya, ada PR-nya belum kita periksa ya, tapi nanti kita periksa. Ini dulu. Mazmur 32 ayat 4. Nah, coba ini dulu, latihan.
Mazmur 32 ayat 4. Ini contoh ya. Oke, di situ ada call imperfect. Nah, kalian catat di situ, kemudian parsing, lalu terjemahin. Terjemahinnya kan bisa bentuk lampau, present, akan, ya kan? Future atau present. Nah, misalnya itu, yang mana imperfect ya? Nah, ini ingat konteksnya Mazmur ini. Sukacita pengampunan ini. Hah? Tuh, ada kan? Tir ke bed. But, ya. Artinya apa itu? Call imperfect person feminim singular. Kalau di situ RSV terjemahkannya apa? To be heavy atau berat, berbeban berat gitulah. Siang dan malam aku tertekan berat atau menekan aku. Nah, kalau RAI terjemahnya menekan aku. Nah, imperfect, incomplete nih. And then past, present, atau future. Nah, siang dan malam sedang menekan aku. Berarti apa itu? Tertekannya itu udah lampau, sedang terjadi, atau masih akan. Apa? Sedang terjadi. Makanya Mazmur itu mohon-mohon ya kan, siang dan malam aku sedang tertekan. You see? Ya. Nah, kalau Septuagintanya apa? Auris pas, lampau ya. Tapi maksudnya itu bisa terjadi sampai sekarang. So, imperfect tapi still going on. Ya kan, siang dan malam aku tertekan berat. Makanya pemazmurnya itu memohon kepada Tuhan. Nah, kira-kira itu contohnya ya. Coba lagi. Oke, kita kembali ke ini ya tadi. PR kita apa? Kejadian 2. Nah, jadi sekarang udah lebih ngerti ya. Oke, kita lihat. Coba baca. Fa'id mah Yehova Elohim min Adama Hahanaim betok para. Oke. Nah, pertama lihat di situ ada verb konsekutif he feel imperfect. He feel artinya apa? Ini bukan kau, tapi he feel. He feel berarti apa? Kausatif aktif. Nah, kalau kausatif itu diterjemahkan jadi apa? Menumbuhkan. Berarti Allah yang menyebabkan satu pertumbuhan. Maka di situ imperfect. Berarti incomplete ya kan? Menumbuhkannya still going on, belum selesai. Tapi di situ diterjemahkan apa? Past, present, atau future?
dari bumi, Allah menumbuhkan. Nah, ingat ada verb konsekutif. Berarti jadinya apa? Lampau. Jadi Allah menumbuhkannya itu dari sejak lampau. Ya kan? Dalam penciptaan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. And then yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Nah, terus ini dimakan nifal ya maksudnya. Untuk dimakan. Terus mana lagi? Ada lagi? Perfect, imperfect, enggak ya? Oke. Nifal itu bentuknya jadi pasif. Ya. Ayat 10. Coba lihat. Nah, ada kau participle ya. And then ini he feel infinitive berarti apa? Kausatif. Ya. Sungai mengalir dan menyebabkan basah atau membasahi taman itu. Nah, di sini ada nifal imperfect. Nifal pasif, imperfect, incomplete action. Ya kan? Nah, di situ konteksnya apa? Imperfectnya lampau, present, atau future. Terbagi. Kalau yang lain terjemahkannya apa? Sungai dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Nah, terbaginya itu lampau, present, atau akan datang? Udah lampau. Ya kan? Jadi imperfect in the past. Kok diam? Salah ya? Benar kan? Lampau kan? Oke, ayat 11. Terus nih ada kau lagi, kita lihat kau participle ya. Oke, nah kalau ini kau aktif lah ya. Oke, ini nggak ada perfect imperfectnya nggak ada ya. Oke, sekarang ayat 12 coba. Kejadian 2 ayat 12. Ada di sini? Oke, kita skip aja ayat 13. Ini juga nggak ada ya. Kau participle aja. Participle kita skip aja dulu, kita belum belajar. Ayat 14 coba. Kau participle lagi, kita skip terus. 15. Ada ya. Nah, di sini Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke, coba sekarang latihan. Kau imperfect. Terus mana lagi? Ada he feel imperfect tapi pakai verb konsekutif. Lalu ada infinitive kita skip dulu. Oke, infinitive lagi kita skip. Nah, ada he feel imperfect dan call imperfect. Nah, coba tentukan. Lihat konteksnya.
Okay. Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to till it and keep it. Ya kan? Nah, RSC terjemahannya took, put, ya kan? Mengambil dan menempatkan. Oke. Nah, ini verb consecutive imperfect cal. So, incomplete. Artinya Allah tuh mengambil. Incomplete, imperfect soalnya. Tapi ada verb konsekutifnya, berarti apa? Sudah terjadi. Bukan masih akan lagi. Tapi sudah ditempatkan di situ. Berarti lampau, ya. Makanya took the man. Nah, Septuagintanya dikatakan di situ Ela ben, ya kan? Auris. Kemudian satu lagi, he feel verb consecutive imperfect. Tadi ada call, sekarang he feel. Tapi sama, verb consecutive imperfect lagi. Berarti sama ya. Lampau, cuma bentuknya imperfect he feel. He feel artinya apa di situ? Kausatif, berarti Allah yang membuat mereka ada di Taman Eden. Oke. Nah, he feel itu maksudnya kausatif, maksudnya di situ ya. Ya bisa buka kurung aja lampau gitu. Karena bahasa Indonesia kan nggak ada ininya ya. Nggak bisa dibedain gitu. Lampau, present. Jadi kita bisa buka kurung lampau misalnya gitu. Atau telah. Bisa kata tambahkan telah gitu ya. Atau lampau gitu. Atau sesudah. Bukan sudah, bukan sesudah. Ya. Oke, ayat 16. Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Oke. Nah, di situ ada kata KPL, verb consecutive imperfect. And then ada lagi infinitive, terus infinitive. Lalu di sini terakhir ada call imperfect. Nah, dua itu coba.
Kalau imperfect. Makan. Yang terakhir ini ya. Kalau imperfect yang pertama, PL imperfect yang pertama apa? Ada verb konsekutif, berarti lampau. Jadi Allah memberi perintahnya sudah lampau pada manusia. Nah, lalu perintahnya begini, kamu boleh makan, kamu boleh makan, betul, setiap pohon atau setiap buah dari taman ini. Nah, kata boleh makannya apa tuh? Apa nih? Tokel. Kita pasti apa? Kal imperfect. Nah, boleh makan imperfect, incomplete, tapi apa? Bentuknya apa? Past, present, atau future? Future. Kamu boleh makan. Ya, berarti akan terjadi. Nanti manusia itu akan makan buah itu ya. Kalau enggak dia mati kan. Kalau enggak makan buah-buah itu. Tapi ternyata ya dia makan yang salah gitu. Pohon yang terlarang dia makan. Coba 17 lagi. Nah, di situ ada call imperfect. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau makan pastilah engkau mati. Nah, di situ ada kata jangan makan, kemudian ada kata mati. Call imperfect. Nah, ayo. Ini kan ayat yang penting ini kan, sering kita kutip. Jadi kalau udah belajar call imperfect, nah berarti waktu kalian menerjemahkan ayat ini, hati-hati. Ini bentuknya incomplete. Tapi past, present, atau future, konteks yang menentukan. Nah, ini konteksnya adalah perintah Allah nih. Isi perintah Allah kepada si Adam nih. 16-17 itu. Oke? Nah, pohon pengetahuan baik dan jahat. Of the tree of knowledge of good and evil. Di sini ada sih terjemahan you shall not eat. Jadi kata lo, to, apa ini? Kau itu diterjemahkan apa? Imperfect ya kan? Kau imperfect berarti apa? Future, betul. Jangan kamu makan, maksudnya akan datangnya gitu. Akan datangnya kamu nggak boleh, kedepannya kamu nggak boleh makan ya. Gitu. Jadi future. Septuaginta apa di situ? Apa? Fageste. Indikatif future. Oke. Ada yang ketuk pintu. Terus sebab pada hari engkau makan pastilah engkau mati. Mot. Kalau imperfect lagi, berarti apa? Future juga. Gampang kan? Udah mulai ngerti belum? Konteksnya ya. 18. Coba. Kemudian Tuhan Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, vayomer di situ kaufav konsekutif imperfect. Berarti apa? Tuhan Allah berkata ini sudah lampau atau
present lampau. Karena ada verb konsekutif di situ. Oke? Jadi Tuhan Allah berkata, berkatanya lampau, Yehova Elohim ya. Lo mom ha, ini sekarang nih. Tadi adalah ini. Kau imperfect. First person common singular. Berarti diterjemahkan apa? Set low. Nah, menjadikannya itu apa? Imperfectnya bentuknya apa? Akan terjadi, ya kan? Berarti future. Aku akan membuat atau menciptakan seorang penolong baginya. Ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, di bawahnya semua pada manusia itu, dan untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Oke. Nah, di situ ada call verb consecutive imperfect, lampau lagi, ya kan? Jadi Tuhan Allah fair itu artinya membentuk lampau. Tuhan Allah itu membentuk dari tanah ya, apa binatang, segala binatang, hutan dan burung di udara. Kemudian Faibe di sini ada he feel verb consecutive imperfect, lampau lagi, ya kan? Di situ diterjemahkan dan Allah dan dibawa ya, atau Allah menempatkan lah ya. Allah menempatkan mereka kepada Adam. See? Lalu infinitif kita skip untuk melihat. And then ada call imperfect di situ. Untuk melihat ikara lo. Ya. Call imperfect berarti bentuknya apa? Future. Jadi untuk melihat apakah atau melihat manusia itu akan menamainya, maka di situ would call them, akan menamai. Belum terjadi. Jadi Adam belum menamai, ya kan? Oke. Lalu ada call imperfect lagi, sama, belum menamai, ya kan? Belum terjadi. Ayat 20. Lalu manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong sepadan dengan dia. Nah, fairkra ini apa? Verb konsekutif imperfect. Berarti apa? Memberi ya. Allah manusia itu memberi lampau ya kan? Manusia itu memberi nama sudah lampau. Lalu belum menemukan ya ini kau perfect. Oke, ayat 21 sekarang. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Nah, lalu di sini Vayapel, Yehova, Elohim. Vayapel itu kalau kita parsing, he feel verb consecutive imperfect. He feel berarti kausatif kan? Jadi Tuhan Allah menciptakan atau membuat ya, menciptakan, membuat Adam itu tertidur ya kan. Jadi imperfectnya apa ini? Past, present, future, past. Kenapa past? Ya konteksnya dan ada verb konsekutifnya ini ya. Allah membuat manusia itu tidur nyenyak atau Adam itu tidur nyenyak. Ketika dia tidur, nah di sini ada verb konsekutif imperfect, berarti tidurnya lampau udah kan? Terus udah tidur, Adam di sini. Nah ini verb konsekutif imperfect lagi. Allah mengambil tuh lampau ya kan?
mengambil salah satu tulang rusuknya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini semua auris ya, di elaben, permanen, terus di sini juga auris. Menutup, kata menutup di sini ini ya. Fai, P, Fai, Se, Gor. Pap konsekutif. Jadi semuanya lampau ya. Misalnya ini cause, lalu took, sleep, and then sleep terus took, and then close. Ya, jadi membuat manusia itu tidur, lalu dia tidur, mengambil dan menutup, itu semuanya bentuknya call imperfect, verb konsekutif, berarti lampau. Nah, di Yunaninya semuanya auris ya. 22. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dan manusia itu dibangunnya seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, di sini ada verb konsekutif imperfect lagi, berarti lampau. And then, nah di sini ada call perfect nih, coba. Mengambil. Call perfect apa? Yang dia ambil. Yang dia ambil. Ini apa? Call perfect. Lampau, complete. Ya, waktu dia ambil dari tulang rusuk tadi kan. Terus ini, he feel verb consecutive imperfect. Dibawa atau ditempatkannya lah kepada manusia itu. Apa? Lampau. Pas ya. Oke, 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Payomer ini lampau, Allah berkata ya, dan Adam itu berkata ada lampau. Terus ini adalah tulang ya kan? Tulang dari tulangku. Lalu daging dari dagingku. Nah, di sini ada kata nifal imperfect. Dia dinamai Isa ki me f mef. If itu artinya Haisa itu artinya woman ya, perempuan. Nah, dinamai di situ he feel imperfect. Berarti apa? Lampau atau akan datang? Loh, salah. Akan dinamai. Berarti future. Ini nifal imperfect. Jangan kamu bikinnya semua pas. Lihat konteksnya. Belum dinamai, akan dinamai siapa? Hawa nanti ya, perempuan. Kenapa? Woman, man itu kan laki-laki. Ditambah wu, bahasa Inggris ya. Berarti penolong laki-laki maksudnya. Ya. Atau di sini woman atau artinya berasal dari laki-laki. Sebab diambil dari laki-laki. Ya. Oke, ayat 24. Coba ayat 24. Nah, di situ ada kata call imperfect. Lalu ada verb consecutive perfect.
Past consecutive perfect lagi. Nah, ayo, ada 3 itu. Apa? Yang pertama apa? Future. Yang kedua, half consecutive perfect. Half consecutive tapi perfect. Berarti perfectnya apa? Complete. Future ya, sama. Dia akan meninggalkan ayahnya, akan bersatu. Lalu satu lagi, menjadi, akan menjadi satu. Yang ini, half consecutive perfect future. Jadi ini semuanya bentuknya future ya. Oke, ayat 25.